Jalan Bandang di mana? Jalan Bandang dekat Masjid Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat fiddin, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan tentang awqatus shalah, waktu-waktu salat. Fadhal, sampai di mana kita sudah selesaikan pembahasan kita? Qismu tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif rahimahullah ta'ala. Al-qismu tsani min fasl al-awwal min bab al-awwal awqatu ad-darurati wal 'udhri. Fa amma awqatu ad-darurati wal 'udhri fa asbataha kama qulna fuqaha al-amsari. Wa nafaha ahlu adh-dhahiri wa qad taqaddama sababu ikhtilafin fi dhalika. واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع أحدها لأي صلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا والثاني في حدود هذه الأوقات والثالث في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات وفي أحكامهم في ذلك أعني من وجوب الصلاة ومن سقوطها. المسألة الأولى الصلوات التي لها أوقات ضرورة والعذر. اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات للظهر والعصر مشتركا بينهما والمغرب والعشاء كذلك، وإنما اختلفوا في جهة الاشتراكهما على ما سيأتي بعد. وخالفهم أبو حنيفة فقال إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط، وأنه ليس هنا وقت مشترك. وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الجمع بين صلاتين في السفر وفي وقت إحداهما على ما سيأتي بعد. فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر يعني الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر. وفهم من هذا الرخصة ولم يجز اشتراك في الجمع لقوله عليه الصلاة والسلام لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين قال إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط. ومن أجاز اشتراك في الجمع في السفر قص عليه أهل الضرورة لأن المسافر أيضا صاحب ضرورة والعذر وجعل هذه الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء. Baik, cukup. Baik, pembahasan yang berikutnya yang mu'allif rahimahullah ta'ala datangkan, ya. Beliau mengatakan al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama as-salawatul lati laha awqatun daruratun atau laha awqatun daruratun wa udhrun atau
laha awqatu daruratin wa uzrin. Baik, ya, masalah yang pertama beliau mengatakan solat-solat yang mana solat-solat tersebut memiliki waktu-waktu darurah dan juga waktu-waktu uzur, itu beliau jelaskan. Baik, ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin pada pembahasan yang sebelum-sebelumnya kita sudah menjelaskan dari apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala tentang awqatus shalah, waktu-waktu salat. Betul? Baik dari salat zuhur, ya, salat zuhur awalnya sampai akhirnya. Kemudian juga apalagi? Salat asar, awal salat asar sampai akhirnya waktu salat asar. Maghrib begitu juga, awal maghrib dan akhirnya maghrib. Begitu juga salat isya, begitu juga salat subuh. Kita sudah jelaskan semuanya. Dan tadi ikhwan jemaatullah subhanahu wa ta'ala, penjelasan kita yang kemarin tentang waktu-waktu salat tersebut itu adalah waktu-waktu ikhtiyar. Baik, berkaitan dengan pembahasan masalah waktu ibadah, kita sudah sering mengingatkan kepada antum semuanya bahwasanya ibadah yang telah ditentukan waktunya oleh syariat, apabila dilakukan di waktunya yang telah ditentukan, maka dikenal dengan para ulama waktul ada. Itu dikenal dengan namanya ada. Jika ibadah tersebut dilakukan di waktunya. Apabila dilakukan di luar daripada waktunya, maka dikenal dengan namanya qadha. Itu dia, ya, istilah yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Adapun waktu salatnya ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berbicara tentang waktul ada. Waktul ada dalam pelaksanaan ibadah salat, maka para ulama membagi menjadi dua. Waktu ada, waktu pelaksanaannya. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan ibadah solat di waktu tersebut, solat tersebut masih dikatakan ada. Kita masih berniat ada melakukan di waktunya, bukan niat qadha. Baik, bisa dipahami? Maka berkaitan dengan waktu ada, waktu pelaksanaan ibadah solat, para ulama membagi menjadi dua, waktu ikhtiyar dan waktu darurah. Kita sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya, betul? Yaitu waktu pertama, waktu apa? Waktu ikhtiyar dan waktu darurah. Apa itu waktu ikhtiyar? Waktu ikhtiyar adalah waktu yang mana diperbolehkan bagi seseorang untuk mengakhirkan sholat sampai waktu ikhtiyar tersebut. Baik, ini adalah apa? Waktu ikhtiyar, waktu pelaksanaan yang diperbolehkan kita untuk menunda pelaksanaan ibadah sholat sampai waktu tersebut. Dan waktu ikhtiyar ini, seperti yang kita sudah jelaskan, terbagi menjadi dua. Yang pertama, waktu fadilah, waktu keutamaan, benar? Dan waktu apa? Tausiah, waktu yang luas. Bisa dipahami ya? Waktu utama kita sudah jelaskan, bahwasanya waktu utama itu adalah di awal waktu. Dan waktu yang luas diperbolehkan untuk melakukan ibadah tersebut sampai waktu-waktu yang kita sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dan waktu ikhtiyar ini, ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala, waktu bolehnya orang untuk menunda waktu ibadah solat itu cuma sampai batas waktu ikhtiyar saja, bagi orang yang tidak memiliki uzur. Kalian bisa dipahami? Antum paham sampai sini? Baik. Sekarang waktu darurah. Waktu darurah juga ini masih dikenal juga, dia dikenalkan juga masih dikatakan waktu ada. Waktu yang kedua setelah waktu ikhtiyar adalah waktu darurah. Apa itu waktu darurah ya ikhwan? Ya, waktu darurah itu adalah waktu di mana waktu tersebut hanya diperuntukkan buat orang-orang yang memiliki uzur. Ya. Orang-orang yang memiliki uzur syar'i, apabila mendapatkan waktu tersebut, ya, maka ya, atau disebutkan oleh para ulama, waktu darurah itu adalah waktu di mana hilangnya penghalang-penghalang daripada kewajiban. Baik, sudah dipahami? Waktu darurah itu adalah waktu di mana hilangnya penghalang-penghalang daripada kewajiban. Dan waktu darurah ini hanya diperuntukkan buat orang-orang yang memiliki uzur. Siapa orang-orang yang memiliki uzur tersebut? Satu adalah orang yang haid. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang nifas. Kemudian yang ketiga, orang gila. Baik. Kemudian yang keempat, apa? Orang kafir baru masuk Islam. Sudah?
Kemudian yang berikutnya orang yang pingsan. Baik, inilah yang dikenal dengan namanya ashabul a'dzar. Orang-orang yang memiliki uzur. Baik, ya. Orang-orang tersebut apabila mereka mendapatkan waktu darurah ini, maka mereka diwajibkan untuk melakukan sholat tadi. Dan tidak ada apa? Misalkan ada wanita haid, baik, kemudian dia suci di akhir waktu sholat asar, 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari di waktu asar tadi, maka orang tersebut dia berarti wanita yang haid tadi, ya, dia dikatakan tadi dia uzur tadi, tapi dia suci, masih mendapatkan waktu darurah tadi, maka berarti dia wajib melakukan sholat karena dia mendapatkan tadi. Dan waktu-waktu darurah sekali lagi ini bukan diperuntukkan buat orang-orang yang tidak memiliki uzur, dan antum harus paham apa itu uzur. Ya, uzur itu bukan kesibukan. Saya punya kesibukan baru antum mau mengatakan itu uzur. Bisa dipahami? Ya, nanti kita akan sebutkan siapa ahlul a'dzar yang disebutkan oleh para ulama tadi. Baik, ini antum paham di sini sampai di sini dulu. Antum paham sampai sini? Muqaddimahnya paham? Baik. Yang kita mau bahas sekarang ya ikhwan, ini berkaitan dengan orang-orang yang ahlul a'dzar, bukan orang-orang yang tidak memiliki uzur. Baik, bisa dipahami? Ya. Saya mau tanya kepada antum. Saya tunjuk kepada antum. Saya pertanyakan kepada antum. Ada orang, ya, ada orang. Jadi sebelum saya melemparkan pertanyaan, saya kembali mengingatkan kepada antum tentang pendapat-pendapat para ulama berkaitan masalah waktu darurah tadi. Betul kan? Baik. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Waktu ada terbagi menjadi 2, waktu ikhtiyar dan waktu darurah. Bisa dipahami enggak? Baik, pembagian ini menurut siapa? Jumhur ulama dari 4 mazhab, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya waktu sholat tersebut atau waktu ada itu terbagi menjadi 2, ikhtiyar dan darurah. Sudah paham sampai situ? Adapun ulama Zahiriyah, mereka mengatakan tidak ada. Waktu darurah itu tidak ada, semuanya waktu ikhtiyar. Ulama-ulama Zahiriyah. Kita sudah jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya. Benar enggak? Baik, dalilnya ulama-ulama Zahiriyah yang mana mereka mengatakan bahwasanya apa? Ya. Bahwasanya waktu sholat itu cuma satu saja, yaitu ikhtiyar, tidak ada darurah. Itu pendapat daripada ulama-ulama Zahiriyah. Mereka berdalil dengan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka raka'atan minal asar faqad adraka shalah." Siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada salat asar, waktu salat asar, maka dia sudah mendapatkan salat. Itu dalilnya daripada ulama-ulama Zahiriyah. Baik. Berarti orang yang masih mendapatkan 1 rakaat di waktu akhir-akhir salat asar, maka dia masih dikatakan apa? Masih mendapatkan waktu asar, dan itu waktu ikhtiyar semuanya. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak, waktu sholat itu terbagi. Ada waktu ikhtiyar, ada waktu darurah. Baik ya. Sekali lagi, waktu ikhtiyar dan waktu darurah. Waktu ikhtiyar ini diperuntukkan buat orang-orang yang tidak memiliki uzur. Betul? Ya. Dan waktu darurah ini ya bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur, tidak boleh mengakhirkan sampai waktu darurah ini. Kalau dia mengakhirkan, maka dia berdosa. Tapi bisa paham di situ? Dalilnya daripada jumhur ulama yang membagi waktu sholat itu menjadi waktu ikhtiyar dan waktu darurah, itu mereka menggabungkan dari 3 hadis yang kita setelah sebutkan sebelumnya. Yang pertama, hadis siapa? Yaitu hadis sahabat Abdullah bin Abbas yang menyebutkan tentang kisah sholatnya Nabi bersama malaikat Jibril. Betul enggak? Waktu sholat asar. Di hari pertama Nabi datang melakukan sholat asar bersama siapa? Malaikat Jibril. Ketika bayangan sama dengan ukuran benda aslinya. Baik. Kemudian di hari berikutnya Nabi datang lagi melakukan sholat bersama malaikat Jibril datang kepada Nabi melakukan sholat asar. Ketika kapan? Bayangan bagaimana? 2 kali lipat daripada benda aslinya. Baik. Menunjukkan bahwasanya waktu sholat kemudian kata Nabi waktu sholat. Ya, nabi-nabi sebelum Muhammad adalah antara 2 waktu tersebut. Daripada hadis tersebut menunjukkan bahwasanya waktu
akhir waktu salat asar ketika bayangan sesuatu sudah 2 kali lipat daripada ukuran aslinya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua itu adalah hadis daripada sahabat Abdullah bin Amr bin As, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan waktu asar malam tasfar rasams, yaitu waktu salat asar itu selama matahari belum menguning. Itu hadis yang kedua, betul? Yaitu Nabi mengatakan dalam hadis yang berikutnya, waktu salat asar itu sebelum matahari menguning. Berbeda dengan yang pertama tadi. Tapi hadis yang ketiga apa? Adalah hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada waktu salat asar, dia telah mendapatkan, maka dia telah mendapatkan salat. Tapi jumhur ulama menggabungkan semua dalil-dalil yang ada tadi, dan mereka mengatakan hadis yang terakhir yang kita sebutkan tadi, siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada solat asar, dia telah mendapatkan solat asar. Maksudnya itu diperuntukkan buat orang-orang yang memiliki uzur, bukan orang-orang yang tidak memiliki uzur. Adapun orang-orang yang tidak memiliki uzur, maka pendapat yang rajih yang disebutkan dalam ulama-ulama Hanabilah, waktunya dia sampai matahari menguning. Baik, antum pahami lagi di sini, betul nggak? Kita sudah jelaskan nggak pembahasannya? Baik. Sekarang yang dibahas, pembahasan kita sekarang ini tentang as-salawatul lati laha awqatun darurah wa udhrin. Salat-salat yang dia itu memiliki waktu darurah dan waktu udhur. Jadi yang kita bahas sekarang ini kita keluarkan daripada ulama-ulama Zahiriyah, karena ulama-ulama Zahiriyah sudah mengatakan tidak ada waktu darurah. Baik. Jadi yang kita bahas di sini adalah menurut versi jumhur ulama daripada ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Baik, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullah taala. Ittafaqa Malikun wa Syafi'i dan juga wa Ahmadu. Ya, sepakat Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad ala anna Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya waktu darurah itu diperuntukkan buat 4 jenis solat. Baik. Solat berapa kali solat kita dalam sehari semalam? 5 kali. Baik. Dan Imam Malik, 3 jumhur ulama bersepakat waktu darurah itu diperuntukkan buat siapa? Buat 4 jenis solat. Baik, yaitu pertama apa? Lidzuhri wal asri. Salat zuhur dan salat asar. Sudah? Mushtarikan bainahuma. Baik, ya. Antara salat zuhur dengan salat asar, waktu darurahnya itu sama. Join mereka. Ya, sebentar kita lebih jelaskan lagi. Kemudian yang ketiga, maghrib dan isya kadzalika, begitu juga mushtarikan bainahuma. Ya. Antara waktu salat maghrib dan waktu salat isya, waktu darurahnya itu sama waktunya. Antum bingung, masih belum paham? Lanjutkan dulu. Wa inna makhtalafu fi jihati ishtirakihima ala ma sayati ba'du. Dan para ulama ya berbeda pendapat. Maksudnya ulama jumhur ulama tadi itu siapa? Jumhur ulama di situ? Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Mereka berbeda pendapat tentang sisi persamaan antara 2 salat tadi, yaitu zuhur dengan asar, mana sisi persamaan waktu darurahnya. Begitu juga maghrib dengan isya, mana sisi persamaan daripada waktu darurahnya. Sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Wa khalafahum Abu Hanifah faqala, dan Imam Abu Hanifah menyelisihi pendapat daripada jumhur ulama tentang tadi. Inna hadzal waqt, ya. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya waktu darurah itu cuma diperuntukkan untuk 1 jenis salat saja. Yaitu apa? Innama huwa lil asri faqat. Waktu darurah itu cuma untuk waktu salat asar saja. Ya. Wa annahu laisa hahuna waqtun mushtarakun, dan tidak ada waktu darurah yang mushtarak, yang join antara solat-solat yang lainnya. Baik, antum sudah paham sampai sini?
Sekarang ya ikhwan, pembahasannya kita di sini ini tentang waktu sholatnya orang-orang yang memiliki udzur. Sekali lagi, dari mas'alatul ula, masalah yang pertama ini yang dibahas bukan pembahasan waktu sholat yang kemarin. Yang kemarin yang kita bahas ya, itu buat waktu sholat apa? Bagi orang yang tidak memiliki udzur. Baik. Ya, sudah paham tadi? Jangan antum gabungkan. Ya, ini pembahasan yang baru, yaitu sholatnya orang-orang yang memiliki udzur. Pertanyaan maksudnya begini, ya. Bagaimana nanti pertanyaannya? Kasusnya ini akan masuk begini ya, ikhwan. Bagaimana nanti ada wanita, baik ya, dia haid, baik, dia haid, bisa, dia haid, misalkan dari kemarin. Waktu tiba hari ini, tiba waktu sholat zuhur, dia belum suci, sudah. Kemudian tiba waktu sholat asar, ya, di akhir waktu sholat asar, di akhir waktu sholat asar, di waktu darurah tadi, misalkan, ya, atau bukan juga di waktu darurah, waktu ikhtiar masih anggaplah jam 5, ya, saya ambilkan waktu itu, atau kita ambil lagi sampai last minute-nya, yaitu di akhir waktu sholat asar dia suci. Pertanyaannya, dia wajib sholat apakah tidak? Wajib sholat apa tidak? Hah? Wajib sholat nggak? Baik, wajib sholat. Kenapa? Karena dia mendapatkan waktu sholat asar. Baik, sudah paham habis itu? Ini ijma para ulama, wajib dia sholat. Pertanyaannya lagi yang berikutnya, apakah wajib dia melakukan sholat zuhur? Hah? Dia wajib nggak melakukan sholat zuhur? Antum paham saja? Tadi dia sucinya nanti setelah asar. Dia waktu sholat asar baru dia suci. Paham? Setelah asar, tiba waktu asar dia baru suci. Pertanyaannya, ya, kalau sholat asar sudah wajib pasti, dia wajib untuk sholat asar. Tapi pertanyaannya, bagaimana sholat zuhurnya? Apakah wajib saat dia wanita yang haid, kemudian dia suci setelah sholat asar? Apakah wajib untuk dia mengqadha atau dia juga melakukan sholat zuhur bersamaan dengan sholat asar tadi? Antum paham sampai situ? Ini larinya di sini. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya. Antum, makanya ikhwan, kalau antum masih bingung, antum tanya saya supaya saya tahu, saya bisa baca, saya jelaskan sesuai dengan antum yang tidak, maksudnya apa? Yang antum belum pahami, yang antum tanyakan. Ya. Tanyakan, Ilham paham? Hah? Tidak, antum jangan dulu ada di situ. Baik? Sudah? Antum sudah kan? Sudah paham situ? Gambaran yang saya berikan sini. Ya, masalah nanti apakah qadha, jangan dulu larikan di situ. Ini dulu yang antum fokuskan di sini dulu. Gambaran yang saya berikan penjelasan kepada antum. Tapi ya ikhwan, sekali lagi, ya. Pembahasan kita malam ini berkaitan tentang waktu sholatnya orang-orang yang memiliki uzur. Ya, bukan orang yang tidak memiliki uzur. Siapa orang-orang yang memiliki uzur? Tadi saya sudah sebutkan. Wanita haid suci mendapatkan waktu tersebut. Orang kafir masuk Islam mendapatkan waktu tersebut. Anak yang belum balik kemudian dia baliknya mendapatkan waktu tersebut. Baik? Sudah? Kemudian orang yang gila, sadar dari gilanya, mendapatkan waktu tersebut. Ya, misalkan waktu sholat asar dia dapat. Pembahasannya para ulama, ya, larinya di sini. Apakah orang-orang tadi itu ketika dia mendapatkan, misalkan dia sadarnya orang gila, sadar nanti pas waktu asar. Tapi bagaimana dengan sholat? Apakah dia wajib untuk melakukan sholat zuhur ataukah tidak? Begitu, paham juga? Dengan semua yang orang-orang yang saya sebutkan tadi. Baik. Maka di sini perhatikan, ya, jumhur ulama mereka mengatakan bahwasannya, ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasannya waktu darurah itu terjadi pada 4 jenis solat. Yang pertama, solat apa? Solat zuhur bersamaan dengan solat asar. Waktu darurahnya dia sama, mustarak. Sudah? Kemudian waktu maghrib dan isya
itu juga memiliki waktu darurah, dan waktu darurahnya juga mustarak, sama. Baik. Adapun waktu salat subuh tidak ada. Ya. Waktu salat subuh tidak ada waktu darurahnya dia. Jadi waktu darurahnya cuma 4 salat tadi menurut jumhur ulama. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, waktu darurah cuma berlaku pada satu jenis salat saja, yaitu salat asar, dan dia tidak mustarak, tidak join dengan waktu darurahnya salat zuhur. Begitupun juga salat yang lain. Tapi kita selesaikan dulu, ya, nanti antum paham di sini. Kemudian sebab terjadinya perselisihan para ulama berkaitan masalah ini. Tapi ya, ikhwan, ini pembahasan penting, dan pembahasan ini antum harus fokus, ya. Tapi kalau antum sudah pahami di sini, insya Allah antum selesaikan masalah, banyak masalah antum akan selesaikan. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh mu'alif, sebab terjadinya perselisihan para ulama. Wa ikhtilafuhum fi jawazil jam'i baina sholataini fi safari fi waqtin wahid. Ya. Yaitu perselisihan para ulama tentang apakah bolehnya melakukan penggabungan sholat, melakukan sholat jamak, ya, antara dua sholat dalam keadaan safar pada satu waktu, sebagaimana yang akan datang penjelasannya dalam pembahasan masalah apakah hukum menjamak sholat. Baik, ya, kemudian saya mau tambahkan lagi penjelasannya, ya ikhwan, ya, apa itu waktunya? Maksudnya waktu mustarak. Kenapa jumhur ulama mengatakan, ya, bahwasanya waktu darurah, waktu antara sholat zuhur dengan asar, waktu darurahnya itu mustarak. Begitu juga maghrib dengan isya. Karena kenapa dikatakan join waktunya? Karena boleh kita melakukan sholat apa? Sholat di waktu sholat zuhur itu bisa kita lakukan sholat asar, betul nggak? Dengan kita melakukan sholat jamak takdim, betul? Begitu juga di waktu sholat asar itu juga bisa apa? Dilakukan waktu sholat zuhur dengan melakukan sholat jamak, betul kan? Makanya kan berarti waktu pelaksanaan sholat zuhur dengan sholat asar itu saling masuk. Bisa dipahami nggak? Betul nggak? Saling masuk. Begitu juga isya dengan maghrib. Boleh antum melakukan sholat isya di waktu sholat maghrib, betul? Yaitu dengan melakukan sholat jamak takdim. Ya, di sini beliau mengatakan ketika safar. Baik. Kemudian juga apa? Boleh melakukan sholat maghrib di waktu sholat isya. Berarti kan mustarak waktunya. Bisa dipahami nggak? Sini. Ini dia maksudnya. Mustarak waktunya itu maksudnya bisa kita melakukan salah satu daripada sholat tadi di waktu sholat yang lain. Tentunya dengan dawabit ketentuan yang ditentukan oleh syariat kita. Sudah paham sampai situ? Itu dikatakan waktunya mustarak. Dan sebab kenapa para ulama berkaitan dengan masalah ini, ya ikhwan, apakah ya sholat maghrib, sholat asar dan sholat zuhur, ya, waktunya dia mustarak ataukah tidak? Sebab terjadinya khilaf di antara para ulama berkaitan dengan masalah ini, yaitu khilafnya mereka tentang apakah boleh melakukan sholat jamak ataukah tidak. Baik, bisa dipahami? Ya. Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan tidak boleh menjamak antara dua sholat. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh menjamak dua sholat. Sholat itu harus dilakukan pada waktunya. Tidak boleh antum melakukan jamak takdim, haram hukumnya. Ya. Bisa dipahami enggak? Ya, nanti dalam pembahasan masalah ya, dalam masalah di sini dalam kitab juga ini, ya, akan disebutkan bahwasanya jumhur ulama mengatakan boleh melakukan sholat jamak. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan boleh melakukan sholat jamak. Mereka berdalil dengan beberapa hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya adalah hadis sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mau melakukan safar dan matahari sudah mulai condong ke barat, maksudnya sudah waktunya sholat, sudah waktu zawal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan sholatnya. Dia melakukan melakukan sholat zuhur terlebih dahulu. Kalau dia melakukan safar sebelum waktu tiba sholat, maka dia mengakhirkan sholat zuhur sampai tiba waktu sholat asar. Bisa paham seperti itu? Tapi itu dalil daripada jumhur ulama.
Ulama Hanafiyah mengatakan tidak, ya, tidak boleh melakukan sholat jamak. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya apa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Baik. Sholat itu ada waktu-waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sholat itu harus dilakukan di waktunya, tidak boleh dilakukan di luar waktunya. Baik, bisa dipahami di situ? Bagaimana dengan hadis sahabat Anas tadi? Imam Abu Hanifah mengatakan itu bukan dalil bolehnya sholat jamak. Tidak boleh melakukan sholat jamak. Ya, bisa dipahami nggak? Dalam keadaan safarnya antum. Adapun hadis sahabat Anas tadi, maksudnya Nabi SAW mengakhirkan sholat zuhur sampai tiba waktu sholat asar. Maksudnya itu tadi dia lakukan sholat zuhur di akhir waktu sholat zuhur. Ya, jadi setelah sholat zuhur sudah tiba waktu sholat asar, dia langsung melakukan sholat asar, yaitu mengakhirkan, maksudnya bukan sholat di waktunya sholat asar, tidak, tapi di akhir waktu sholat zuhur. Baik, bisa paham di situ? Baik. Jadi sebabnya ya, perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah tersebut adalah ini dia. Baik, kita lihat apa beliau mengatakan, yaitu tentang hukum apakah boleh menggabungkan, menjamak antara dua sholat dalam safar. Ya, fi waqti ihdahuma, pada waktu salah satu dari keduanya, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Faman tamassaka bin nasil warid fi salatil asr, barang siapa yang berpegang teguh dengan nas, zahir nas yang datang berkaitan dengan salat asar. Maksud mu'alif mengatakan, yaitu maksudnya adalah hadis yang sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man adraka rak'atin min salatil asr qabla maghrib asy-syamsi faqad adraka al-asra. Siapa saja yang mendapatkan satu rakaat daripada salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan waktu salat asar. Fahima min hadza ar-rukhsah, maka dia pahami berkaitan dengan masalah tersebut itu adalah rukhsah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dikhususkan untuk salat asar saja, tidak untuk salat yang lainnya. Ini dalilnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya waktu dhuhr itu cuma salat asar saja. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun waktu salat zuhur tidak ada. Baik. Adapun waktu salat isya tidak ada. Waktu pun salat maghrib Nabi tidak mengatakan hal seperti itu. Baik. Jadi yang memiliki waktu dhuhr itu cuma waktu salat asar saja. Baik. Tidak ada waktu salat yang lain. Bisa dipahami kan? Sudah paham dari situ? Taib. Nah, itu jumhur, pendapatnya jumhur. Dalilnya jumhur. Taib. Maka dalil Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini. Ya. Bahwasanya Nabi mengatakan, siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada salat asar, dia sudah mendapatkan salat asar. Berarti taib. Hanya cuma waktu salat asar saja. Salat zuhur tidak ada. Salat maghrib dan isya juga tidak ada, dan tidak istirak antara dua waktu tersebut. Sudah beliau mengatakan seperti itu. Kemudian walam yajuz ishtiraku fil jam'i, dan tidak boleh, beliau mengatakan, dan tidak boleh ya untuk menggabungkan, menjoinkan di dalam waktu tersebut dalam sholat jamak. Seperti yang kita katakan tadi, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh menjamak dua sholat. Tidak boleh melakukan sholat jamak dalam mazhab Hanafiyah. Ini secara umum ya ikhwan. Ya, kecuali ada beberapa ya kondisi yang beliau membolehkan, tapi saya tidak sebutkan sini karena bukan waktunya. Nanti pada waktunya kita akan jelaskan. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafutu waqtu salatin hatta yadkhulu waqtul ukhra. Ya, tidak luput waktu salat sampai datang waktu salat yang yang lain. Walamma sanadkuruhu ba'du fi babil jam'i min hujajil fariqaini, dan sebagaimana yang akan kita sebutkan setelah ini masalah babul jamak, fi babil jam'i, tentang bab salat jamak dan hujah-hujah daripada dua kelompok ulama tadi, yaitu Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama. Illa annahu la yakunu hadzal waktu illa li salatil asr faqat, bahwasanya waktu darurah itu tidaklah berlaku kecuali waktu salat asar saja. Kemudian beliau mengatakan, wa man ajazal ishtirak fil jam'i, dan barang siapa yang membolehkan untuk penggabungan waktu di dalam waktu salat jamak, yaitu mazhabnya jumhur ulama. Betul kan? Boleh kita melakukan salat jamak. Ya, kita tarik waktu asar, kita gunakan di waktu zuhur.
Tapi begitu juga sebaliknya, jamak takhir. Kita tarik waktu kita undurkan waktu salat zuhur ke waktu salat asar. Tapi berarti waktunya kan bisa saling masuk. Bisa paham dari situ? Ya. Maka ya, qasa alaihi ahlul darurah, maka dia mengkiaskan semua orang-orang ahlul darurah itu dikiaskan dengan salat jamak. Baik. Li'anna al-musafir aidan, karena seorang musafir juga itu sahibul darurah, juga dikatakan sebagai sahibul darurah, orang yang memiliki darurah, yang memiliki uzur, dia juga dikatakan ahlul uzur. Faja'ala hadzal waqt, maka dia menjadikan waktu ini mustarikan lidzuhri wal asri wal maghrib wal isya. Maka dia menjadikan waktu darurah itu tergabung pada waktu asar dengan zuhur, maghrib dan salat isya. Tapi kalau sampai di sini antum belum terlalu memahami. Sekali lagi, saya lepaskan kitab antum, anda jelaskan bebas. Saya mau tanya dulu antum, tolong antum jelaskan kepada saya apa yang antum pahami dari kitab ini. Yuda, jelaskan. Apa yang antum pahami dari kitab ini? Pokok pembahasan yang ini dijelaskan oleh mu'allif rahimahullah taala apa? Baik, yang lainnya siapa? Ini agak pembahasannya ini agak mumet. Ya, Anda bertahu, ini pembahasannya agak mumet. Dan ini pembahasan yang sangat jarang sekali kita dapatkan kajian-kajian umum gitu. Ya, karena memang sekarang perhatikan, saya fokuskan kepada antum. Pembahasan kita malam ini berkaitan tentang siapa? Waktu salat yang darurah, yang diperuntukkan buat orang-orang yang memiliki uzur. Bukan orang-orang yang tidak memiliki uzur. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang tidak memiliki uzur, ya maksudnya seperti kita sekarang, kita lakukan salat asar nanti 1 rakaat, kita akhirkan salat asar kita, padahal kita tidak ada uzur. Ya? Kita lakukan nanti 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka kita katakan itu adalah waktu darurah. Tidak boleh bagi orang yang tidak memiliki uzur untuk mengakhirkan sholat asar sampai waktu tersebut. Sudah paham? Sudah paham nggak? Tidak boleh. Sudah? Jadi itu tadi kata Nabi, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar, dia telah mendapatkan sholat. Itu bukan buat antum yang tidak memiliki uzur. Itu adalah orang-orang yang memiliki uzur. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tadinya dia itu memiliki penghalang pada dirinya untuk melakukan kewajiban. Setelah itu hilang kewajiban tersebut dan dia mendapatkan waktu itu tadi. Pertanyaannya, apakah dia wajib untuk melakukan sholat, diwajibkan sholat ataukah tidak? Contohnya tadi orang haid sebelumnya dia kan ada penghalang, betul kan? Benar? Untuk melakukan sholat, benar nggak? Melakukan kewajiban sholat, apa haidnya? Baik. Kemudian orang gila kan memiliki penghalang. Ini yang dikatakan ahlul uzur. Iya, penghalang memiliki penghalang untuk melakukan sholat ketika tadi dia gila. Tapi ternyata dia apa? Ya, begitu juga orang kafir, penghalang tidak bisa dilakukan sholat karena ada kekafiran pada dirinya. Hilangkan dulu itu. Sudah? Kemudian apa lagi? Anak-anak yang belum dewasa. Kemudian dia dewasa, pas dia dapatkan waktu darurat tadi. Pertanyaannya ya ikhwan, orang-orang yang kita sebutkan tadi ahlul adzar atau ahlul darurat tadi, ya, dia mendapatkan waktu darurat tadi ini, maka sudah paham sampai situ? Maka sudah hilang berarti penghalang dari dirinya yang menghalangi dia tadi melakukan ibadah. Berarti dia sudah wajib untuk melakukan ibadah. Sudah sampai situ? Paham enggak? Sekarang udah. Kan pertanyaannya, ini kan yang dia dapatkan ini adalah waktu sholat asar. Contohnya, wanita haid, dia haid, ya. Ini kan dia waktunya sholat asar. Betul? Dia kan haidnya suci, dia lakukan suci setelah sholat asar, di waktu sholat asar. Apakah di waktu ikhtiar atau waktu darurat? Terserah. Ya.
intinya dia suci di waktu sholat asar, bukan di waktu sholat zuhur. Begitu juga, misalkan dia sucinya di waktu sholat isya, bukan di waktu sholat maghrib. Sudah paham sampai situ? Begitu juga orang kafir masuk Islam itu di waktu sholat asar, bukan di waktu sholat zuhur. Ya, atau di waktu sholat isya, bukan di waktu sholat maghrib. Begitu juga tadi orang balik, ya, dia balik di waktu sholat asar, bukan di waktu sholat zuhur. Sudah paham sampai situ? Yang akan dibahas di sini, ya, bagi jumhur ulama mengatakan bahwasanya waktu darurah itu mustarak antara waktu sholat zuhur dengan asar, waktunya mustarak. Jadi waktunya itu gabung dia. Maka berarti orang yang mendapatkan waktu, ya, dia suci dari haidnya atau nifasnya di waktu sholat asar, berarti dia wajib melakukan sholat zuhur dan asar. Dia bagaimana? Kenapa bisa? Kan Ustaz tadi dia kan sucinya kan di waktu asar. Waktu sholat zuhur tadi kan dia masih haid, kan belum suci. Naam, ingat, ya. Tapi dia ini waktu darurah buat orang-orang yang memiliki uzur, waktunya mereka itu mustarak. Dikiaskan dengan sholat jamak. Betul? Kan kalau orang tadi kan, ya, orang yang safar kan, betul kan? Orang yang safar misalkan, dia boleh enggak? Tadi dia safar, dia tidak sholat zuhur dia akhirkan sholat zuhurnya di waktu asar. Betul? Dia tidak sholat zuhur. Tapi wajib enggak ketika dia tiba waktu sholat asar, wajib enggak dia sholat zuhur di waktu asar tadi? Wajib, betul? Sudah paham sampai situ? Begitu juga sebaliknya, bisa ditarik ke waktu sholat asar ke waktu sholat zuhur. Maka, ya, jumhur ulama daripada mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya waktu sholat zuhur dan asar itu mustarak bagi orang-orang yang memiliki uzur. Bagi orang-orang ahlul uzur itu waktu sholat zuhur dengan sholat asar itu adalah waktu mustarak. Begitu juga waktu isya dan maghrib. Jadi menurut jumhur ulama, apabila ada seseorang dari orang-orang yang kita sebutkan tadi, misalkan wanita haid, dia sucinya di waktu sholat asar, di waktu sholat asar, bisa dipahami? Maka dia wajib melakukan sholat asar dan juga dia wajib melakukan sholat zuhur. Bisa dipahami sampai situ kan? Kenapa? Kiasan, karena bagi orang-orang ahlul uzur, ya, waktu antara dua sholat tadi itu, ya, 4 sholat tadi, zuhur dengan asar itu sama waktunya. Jadi selama dia masih mendapatkan sholat asar, berarti dia wajib untuk melakukan sholat zuhur. Selama dia masih mendapatkan waktu isya, berarti dia wajib melakukan sholat maghrib, karena waktunya mustarak bagi orang-orang ahlul uzur tadi. Sudah paham sampai situ? Stop dulu, jangan lanjut. Antum paham sampai situ dulu enggak? Baik? Paham? Baik. Jumhur mengatakan na'am, iya. Makanya tidak heran kalau antum bertanyakan mendapatkan fatwa daripada para ulama kita, misalkan ulama-ulama di Saudi, ya, yang mengeluarkan fatwa bahwasanya bagi wanita yang haid dan dia sucinya di waktu sholat asar, maka wajib bagi dia untuk melakukan sholat zuhur. Ini dia masalahnya. Sudah paham sampai situ enggak? Karena kenapa? Bagi orang-orang yang memiliki uzur, ya, waktu asar dan waktu maghrib, waktu asar dengan zuhur, dia itu mustarak. Dikiaskan dengan orang yang melakukan sholat jamak takhir. Tapi bisa paham itu? Bagi Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan, tidak. Ya. Tidak ada. Yang ada kalau jumhur ulama mengatakan, ya, waktu darurah itu buat 4 sholat tadi, ya. Dan waktu 4 sholat tadi itu dia juga waktunya mustarak, bukan cuma darurah, tapi waktu-waktu itu mustarak. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, tidak ada waktu mustarak. Zuhur asar tidak ada waktu mustarak. Waktu itu tidak sama, tidak bergabung. Maghrib isya itu tidak mustarak waktunya mereka. Dan waktu darurah itu cuma waktu sholat asar saja. Sudah paham sampai situ? Kemudian ya ikhwan, ya, saya lanjutkan sebelum kita baca apa yang disebutkan oleh mu'allif dalam kitab ini, ya. Jadi perhatikan, bagi orang, perhatikan ya, nanti di sini akan disebutkan
Bagi orang tadi, ya, wanita haid, dia sucinya, perhatikan. Misalkan dia suci di waktu sholat asar yang masih muwassa. Baik? Yang masih muwassa, masih yang luas. Misalkan dia sucinya jam 5, kan panjang, masih panjang waktunya itu, betul? Menurut jumhur ulama, dia wajib melakukan sholat asar dan sholat zuhur. Karena kenapa? Waktunya masih cukup untuk melakukan sholat lebih daripada 4 tadi. Benar? Baik. Begitu juga dengan waktu sholat isya dan maghrib. Baik. Sekarang pertanyaannya, apabila dia mendapatkan waktu darurat tadi, apabila wanita tadi, perhatikan, ya, apabila wanita haid tadi, ternyata dia sucinya di waktu sholat asar, tapi bukan di waktu ikhtiar, bukan waktu yang luas, yaitu di waktu darurat, last minute, yaitu ketika matahari sudah mulai terbenam. Sudah paham enggak? Ketika matahari sudah mulai terbenam. Bisa dipahami sih? Dia suci. Setelah, ya, mungkin sekitar 5 menit lagi lah. Sekitar 5 menit sebelum matahari terbenam. Kemudian dia suci. Anda paham sih? Dia suci. Sudah suci. Maka saya tanyakan kepada antum berdasarkan fatwa daripada ulama Hanafi, apakah wajib untuk melakukan sholat zuhur? Iya, Imam Abu Hanifah. Hanafi tidak. Betul? Tidak wajib ya. Dia yang wajibnya sholat asar saja. Pertanyaan yang keduanya, menurut jumhur ulama, apakah wajib dia melakukan sholat asar dan sholat zuhur tadi? Kalau asar, nah, sudah wajib pasti. Tapi sholat zuhurnya, maka jumhur ulama mengatakan kalau waktu tersebut, ya, bisa dilakukan 4 rakaat sholat atau 5 rakaat sholat, maka naam dia wajib untuk melakukan sholat zuhur. Kalau dia waktunya tadi masih bisa melakukan 5 kali atau 5 rakaat. Bagi orang yang mukim, hitungannya gimana ya ikhwan? 4 rakaat yang pertama yaitu untuk sholat zuhurnya. 4 rakaat yang pertama itu sholat zuhurnya. Kenapa mereka mengatakan 5 rakaat ditambah 1 rakaat? Kan hadis Nabi mengatakan man adraka raka'atan minal asar faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada sholat asar, dia mendapatkan sholat asar. Jadi bagi orang yang mendapatkan waktu darurat tadi, ya, bagi orang-orang yang memiliki uzur mendapatkan waktu darurat tadi, dan waktu darurat tadi bisa melakukan 5 rakaat, maka berarti dia wajib untuk melakukan sholat melakukan sholat zuhur dan sholat asarnya. Sudah? Kalau dia mendapatkan waktunya tidak cukup lagi, hanya bisa untuk untuk 4 rakaat saja lagi. 4 rakaat, tidak bisa 5 rakaat, berarti dia gugur kewajiban sholat zuhurnya. Berarti dia hanya mendapatkan waktu sholat asar saja. Tapi antum pahami di sini, ini selesai. Sudah paham sampai situ? Jangan dulu selesai dulu situ. Gambarannya dulu, gambarannya. Selesai paham situ? Antum paham sampai situ? Baik. Ya. Sekarang ya ikhwan, pembahasan nanti antum mengatakan, ya, antara ya, jamak dengan sholat jamak, antum akhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Ya. Antara jamak dengan qadha itu punya kemiripan. Ya. Maka niatnya dia adalah Dia niatnya mengqadha. Antum paham enggak? Makanya kan dalam mazhabnya antum ketika antum mau menjamak, antum harus niatkan ketika antum mau menjamak salat, antum harus niat dari awal di waktu salat tersebut. Paham enggak? Antum mau jamak takhir, ya, antum jamak takhir, ya, misalkan antum safar, antum ingin jamak takhir, tapi antum tidak niat, maka tidak bisa. Antum harus niat. Antum harus niat antum niat jamak. Mau jamak takhir ketika tiba waktu sholat zuhur. Antum harus niatkan bahwa saya mau jamak. Bukan jangan antum tinggalkan, tidak ada niat. Berarti antum sengaja untuk meninggalkan sholat. Tapi ya, antum ini sini masalahnya.
Ya, pembahasannya kita tadi itu adalah pembahasan kita tadi. Baik. Tadi ya, ketika orang yang ada al-wudhu, dia cuma dapat 4 rakaat sholat, berarti dia wajib sholat asar. Asar. Nah, sholat zuhurnya dia kodok. Tidak, dia tidak kodok. Karena dia tidak mendapatkan lagi waktu yang cukup. Paham nggak? Makanya kan dia, kalau 5 rakaat, kenapa dikatakan kalau dia dapat 5 rakaat di akhir last minute tadi di waktu dororo, berarti dia wajib melakukan sholat apa? Sholat zuhur dan sholat asar. Hitungannya gimana? Sholat zuhur berarti kan masih ada tambahan 1 rakaat. Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar, dia telah mendapatkan sholat asar. Tapi kalau dia tidak mendapatkan 5 rakaat, cuma 4 rakaat saja, maka berarti waktu sholat 4 rakaat tadi itu hanya untuk waktu sholat asar saja. Dia tidak mendapatkan sholat zuhur. Anda paham logikanya? Bagaimana hitobnya? Bagaimana cara hitobnya? Sementara dia di waktu, perhatikan, makanya saya katakan ada waktu ikhtiar. Kalau dia waktu ikhtiar kita tidak bahas lagi. Di waktu doruro, sebelum terbenamnya matahari, dia sudah perkirakan hanya 4 rakaat saja yang bisa saya lakukan. Pertanyaannya, di waktu doruro tadi, yang cuma waktunya 4 rakaat dia bisa lakukan sholat. 4 rakaat ini berarti apa? Apakah sholat zuhur ataukah sholat asar? Maka karena waktu yang dia dapatkan, ya, di waktu dororo tersebut cuma 4 rakaat saja, dan itu bisa dia lakukan sholat saat itu, berarti hanya diperuntukkan untuk sholat asar. Sholat zuhur berarti dia tidak wajib untuk sholat zuhur. Karena kenapa? Waktu yang dia dapatkan tidak lagi mencukupi untuk melakukan lebih daripada 4 rakaat. Paham nggak? Itu bagi orang yang mukim. Beda dengan orang yang safar. Kalau orang yang safar hitungannya 3 rakaat. Karena, betul nggak? Paham? Kalau orang yang safar, dia hitungannya 3 rakaat. Ketika dia safar, last minute, dia safar. Dia misalkan ada wanita haid, dia safar last minute, ternyata dia suci, dan dia sudah perkirakan saya hanya bisa mendapatkan waktu sholat misalkan 3 rakaat. Maka kan orang safar boleh mengqasar sholatnya 2 rakaat asar, betul? Berarti dia lakukan 2 rakaat itu untuk sholat apa? Untuk sholat zuhur. 1 rakaatnya dia lakukan masih dapat waktu sholat asar 1 rakaat kan? Kan Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada sholat asar, dia mendapatkan waktu sholat. Berarti 1 rakaat itu dia gunakan untuk sholat, masih sholat apa? Sholat asar. Bisa paham sampai situ? Paham nggak? Yaudah. Selesai di situ. Ini dia. Ini pembahasannya kita malam itu hanya itu yang mau dibahas. Sudah? Ada yang bertanya kan? Kalau tidak ada yang bertanya kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.